Halo Sobat Belajar, kita bertemu lagi di tutorial belajar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya atau bagaimana cara merekam layar PC atau laptop kita atau bahkan live streaming dengan menggunakan OBS Studio, Open Broadcaster Software Studio. OBS ini adalah aplikasi yang bisa kita gunakan gratis dan bagi pemula atau beginner, sobat belajar yang masih pemula bisa menggunakan aplikasi ini dengan sangat mudah. Nah, supaya lebih mudah lagi, saya akan pandu step by step cara menggunakan OBS Studio ini atau aplikasi ini dengan sangat mudah, tidak pakai lama dan langsung bisa. Nah, OBS Studio ini adalah aplikasi yang sering digunakan oleh para gamer, sobat, ketika bermain game dan sambil merekam gamenya. Nah, tapi bagusnya aplikasi ini bukan hanya untuk para gamer saja, tapi aplikasi ini juga sangat cocok buat sobat belajar yang punya profesi mengajar. Jadi kalau sobat belajar yang punya profesi mengajar, ini sangat bagus buat merekam video materi yang akan kita berikan kepada peserta didik. Nah, aplikasi ini juga sangat cocok buat sobat belajar yang ingin buat tutorial. Jadi materi yang kita tampilkan di layar itu bisa direkam dengan hasil dan kualitas yang sangat oke. Baik, itu tadi penjelasan singkatnya. Oke sobat belajar, saya akan membantu menggunakan OBS Studio ini dengan sangat mudah dan tidak pakai lama, langsung bisa. Jadi sobat belajar yang masih pemula atau beginner ini tidak akan terlalu sulit karena sobat belajar langsung bisa, karena sobat belajar akan saya berikan tutorial atau langkah-langkah yang sangat mudah. Oke, check it out. Baik sobat belajar, pastikan perangkat sobat belajar sudah terhubung dengan internet. Nah, langsung saja kita download dulu aplikasinya. Cara mendownloadnya sangat mudah. Oke, kita langsung masuk ke Google. Oke, kita ketikkan kata kuncinya OBS Studio. Next, ini dia di barisan pertama muncul URL obsproject.com. Ini dia OBS aplikasinya, Open Broadcaster Software. Nah, aplikasi ini gratis, bisa kita gunakan gratis. Karena itu kita sangat pantas berterima kasih nih buat pengembang Open Broadcaster Software ini. Terima kasih sudah memberikan aplikasinya ini digunakan dengan gratis. Di sobat belajar jangan khawatir bahwa software ini bisa sobat belajar gunakan dengan gratis. Oke, langsung saja kita klik URL ini. Nah, ini dia tampilan situsnya OBS Project ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan instalan yang bisa diambil. Yang pertama ini adalah support Windows. Kalau kita sorot di sini kelihatan bahwa support Windows ini Windows 8, 81 sampai Windows 10 nih. Jadi sobat belajar pengguna Windows 2 versi ini sepertinya kurang support, walaupun bisa jalan mungkin tidak akan maksimal ya. Yang kedua, ini aplikasi untuk pengguna macOS. Di sini tertulis macOS-nya versi 10.12 plus. Kemudian ada juga untuk support Linux. Jadi sobat belajar tinggal pilih. Nah, kalau Windows tinggal klik saja di Windows ini. Klik. Oke, ini di tampilan download untuk Windows. Begitu tampil ini, maka otomatis lihat di sebelah kiri bawah, sobat, sebelah kiri ini sudah muncul downloadan OBS Studio. Jadi kebetulan versinya versi 2504, besarnya sekitar 70 MB. Next, kalau sudah terdownload, selanjutnya sobat belajar tinggal install. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Kita langsung ke aplikasinya. Oke sobat belajar, ini dia aplikasinya OBS Studio 2504 tadi yang sudah kita download. Nah, untuk menginstalnya tinggal di double klik saja, kemudian tinggal next. Oke, saya tidak akan melanjutkan ini sobat belajar, tinggalkan coba saja. Yang penting pastikan bahwa downloadannya itu penuh ya. Baik sobat belajar, saya anggap kita sudah mendownload, sudah selesai dan sudah selesai menginstal. Misalnya tidak terlalu sulit, perlu next saja. Setelah terinstall, maka di desktop dia akan muncul icon OBS Studio. Nih dia seperti ini.
Oke, ini dia seperti ini ikonnya ya, sobat belajar. Jadi untuk menjalankannya tinggal di double klik saja di sini. Oke, setelah kita jalankan maka tampilannya akan seperti ini atau mungkin seperti ini, tergantung mungkin pada saat menginstal atau saat menjalankan aplikasinya. Kadang-kadang tampil begini, kadang-kadang tampil seperti ini. Oke, tidak masalah. Nah, setelah tampil seperti ini maka ini adalah lembar kerjanya si OBS Studio tadi. Nah, yang mau saya jelaskan yang pertama adalah sebelum menggunakan aplikasi ini, pastikan sobat belajar sudah memiliki materi yang akan direkam. Baik sobat belajar, saya akan menjelaskan beberapa fitur yang pentingnya saja, tidak akan menjelaskan seluruh karena di awal tadi saya sudah menjanjikan bagaimana cara menggunakan OBS Studio untuk merekam layar PC atau laptop dengan cara mudah, tidak pakai lama. Oke sobat belajar, langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah pengaturan layar preview, yaitu tampilan layar yang akan dan atau sedang kita rekam. Yang kedua, setting jendela skin, ini opsional saja, bisa tidak bisa ya. Yang ketiga, setting jendela source, ini yang penting banget nih. Yang keempat adalah setting jendela audio mixer, ini juga opsional, boleh ya boleh tidak, kalau menggunakan standar tidak perlu. Yang kelima setting kotak dialog control, ini ada beberapa menu, yaitu start streaming, memulai streaming, start recording, memulai rekaman, studio mode, setting, dan exit. Oke, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah di layar ini adalah layar tampilan dari layar yang kita rekam. Nah, sementara tidak terlihat di sini ya, disebut bahwa preview is currently disabled. Nah, kalau kita ingin menampilkan kondisi layarnya, kita tinggal klik saja nih di tulisan enable preview nih. Nah, kalau ingin menghilangkannya, tinggal ketik saja di sini, pilih atau hilangkan atau klik satu kali enable preview ini. Oke, itu yang pertama ya, ingat. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama adalah jendela skin. Jendela skin ini adalah template untuk pengaturan beberapa settingan perekam layar. Jadi pada saat kita ingin merekam layar, kita boleh membuat template skinnya di sini. Misalnya mau merekam suara dan layar saja, kita buat sini, klik tanda plusnya. Kemudian ingin membuat settingan rekaman untuk suara, gambar, dan video, maka kita plus di sini, kita buatkan deskripsinya di scan ini. Oke, itu hanya untuk template dari pengaturan rekaman. Artinya kalau kita ingin merekam hanya suara dan gambar, kita tinggal pilih saja tadi template yang kita buat. Atau ingin mengaktifkan template rekam gambar, video, dan suara, kita tinggal pilih dari template yang kita sudah tulis ini. Oke, tidak terlalu penting, tidak mau buat juga tidak apa-apa. Nah, yang kedua, jendela yang kedua ini adalah source. Source ini penting banget ya, karena disinilah nanti bagaimana sobat belajar menampilkan objek-objek yang akan direkam. Nah, secara default jendela ini akan bergambar seperti ini, akan kelihatan seperti ini. Dia menyebut you don't have any source. Jadi, oke, jendela source ini adalah untuk settingan objek-objek yang akan kita rekam. Jadi kita bisa merekam hanya gambar saja, silakan diaktifkan. Ingin merekam hanya video saja, ingin merekam hanya suara saja, atau ingin merekam suara sekaligus video dan lain-lain. Oke. Nah, dalam contoh penjelasan kali ini saya akan menjelaskan ke sobat belajar bagaimana merekam layar dengan suara plus video. Jadi sobat belajar, ketika kita ingin, misalnya saya contohin, kita ingin merekam layar sebagai contoh adalah video tutorial, maka kita membutuhkan sumbernya atau source-nya. Jendela ini adalah yang pertama adalah display capture untuk layarnya, kemudian video. Yang kedua video capture, jadi layar direkam, kemudian video kita, rekaman wajah kita itu juga direkam. Pastikan sobat belajar ketika ingin merekam wajah, pastikan perangkat komputer sobat belajar sudah memiliki kamera. Oke, langsung saja
sobat belajar, kita langsung eksekusi bagaimana merekam layar dengan menampilkan wajah si perekam atau wajah si pembuat rekaman. Ini sobat belajar, kan ini adalah video tutorial, maka nanti akan saya contohkan bagaimana kita settingannya di awal sampai menampilkan video atau rekaman wajah si perekam. Oke, yang pertama langsung saja kita setting di source ini. Tinggal diklik saja tanda plusnya kalau ingin menambah sumbernya, sumber apa yang mau ditambahkan, atau klik kanan saja di layar atau di jendela ini. Oke, muncul ada menu add, maka kita add atau kita tambahkan objek apa yang mau kita rekam. Oke, karena tadi saya katakan ingin merekam layar, maka kita memilih dulu display capture. Oke, seperti ini dia tampilan display capture-nya, tidak perlu disetting, langsung oke saja. Karena tadi saya sebut ketika kita ingin membuat tutorial, kita juga ingin menampilkan wajah si pembuat tutorialnya, kita tinggal tambahkan satu objek lagi, yaitu objek video. Objek video ini adalah untuk mengaktifkan kamera dari perangkat yang kita gunakan, baik itu kalau di laptop sudah ada kamera bawaan. Kalau sobat belajar menggunakan PC, maka sobat belajar harus membeli satu perangkat baru, yaitu webcam yang harganya tidak terlalu mahal. Silakan saja pilih merek apa saja, sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan. Oke, langsung saja kita langsung menambahkan satu objek, yaitu video. Oke, langsung saja klik kanan atau klik tanda plus ini boleh. Saya suka membuat klik kanan, kemudian pilih video capture device, pilih fitur atau menu, pilih menu video capture device. Ini kalau saya aktifkan, maka otomatis perangkat komputer yang memiliki kamera tadi akan mengaktifkan kameranya dan langsung menyorot ke arah fokus kameranya. Oke, kalau saya aktifkan ini, hati-hati, sebentar lagi akan muncul wajah seseorang. Oke, sebelum munculkan wajah seseorang itu, jangan lupa ini kita buatkan namanya video capture ini, misalnya tangkap wajah, atau rubah saja ya, rekam wajah si pembuat rekam wajah. Oke, begitu saja, tidak perlu ada yang dirubah. Kemudian klik tombol OK. Ceng, nah ini deh. Jangan kaget sobat belajar ya dengan wajah saya yang tidak seberapa ganteng ini. Nah, di fitur kotak dialog ini, kotak dialog properties for rekam wajah ini ada beberapa settingan, tapi saya tidak akan menyeting di fitur-fiturnya ini. Nanti kalau sobat belajar mau coba, silahkan coba-coba sendiri, nanti lihat hasilnya apa. Oke, langsung saja ke tombol OK ini, klik tombol OK. Klik. Nah, langkah awalnya sudah siap. Nah, yang berikutnya pastikan sebelum sobat belajar ingin merekam ya. Tadi yang pertama sebutkan materinya, yang kedua settingannya sudah. Nah, kemudian kita ingin melihat seperti apa tampilan layar, tampilan wajah kita, tampilan screen yang kita rekam di layar yang kita rekam. Caranya bagaimana? Kita boleh mengaktifkan layar previewnya ini. Kita klik enable preview. Nah, seperti inilah tampilannya sobat belajar, hasil rekaman dari OBS ini. Perhatikan, ini tampilan ini, kotak ini adalah tampilan screen layar yang masuk ke dalam rekaman videonya. Kemudian ini adalah tampilan wajah si perekam. Nah, kalau kita melihat posisi layar yang ada sekarang, maka kalau tadi saya sebutkan kita tujuannya ingin membuat tutorial, maka yang kelihatan nanti kalau seperti ini dia, maka yang kelihatan wajah kita saja dia yang kelihatan. Sementara materi yang mau ditampilkan akan kelihatan sedikit. Ini sisa materi
Ini adalah sisa layar yang masih digunakan untuk menampilkan objek lain di penjelasan yang akan kita buat. Nah, agar tidak mengganggu materi yang mau kita tampilkan, maka ini wajah si perekam ini bisa kita kecilkan atau kita geser ke posisi mana yang kita suka atau kita anggap tidak mengganggu presentasinya atau rekaman layarnya. Yang pertama, kita harus matikan dulu fitur untuk mengubah dari layar ini, karena sekarang ini kalau kita klik seperti ini kalau buat sobat belajar yang pemula untuk menggunakan aplikasi ini akan membuat bingung. Ini akan membuat bingung karena boro-boro mau menggeser, diklik saja tidak kelihatan ada tanda-tanda kehidupan untuk merubah posisi dari objek-objek yang ada di layar ini. Baik, sobat belajar tidak perlu berlama-lama, langsung saja ke jendela source tadi. Kembali ke jendela source tadi ini. Sobat belajar perhatikan, di sini ada dua objek, yaitu yang pertama rekam wajah, yang kedua rekam layar. Nah, perhatikan di sebelah dari nama objek ini ada ikon mata. Ini kalau kita klik, ini akan menghilangkan objek yang kita pilih. Misalnya ini di rekam wajah, ini kalau saya klik tanda ikon matanya, maka tampilan dari rekaman wajah akan hilang. Oke, demikian dia. Kemudian kalau saya klikkan lagi, dia akan keluar. Nah, kemudian kembali ke fokus masalah itu, bagaimana cara mengubah posisi objek-objek yang ada di layar ini. Maka perhatikan di samping ikon mata tadi ada gambar atau ikon gembok. Ikon gembok ini kelihatan di sini terkunci, maka kita klik satu kali untuk membukanya. Oke. Nah, sebenarnya menggembok ini ada bagusnya supaya ketika merekam di layar tadi, kadang-kadang ketika kita menggeser-geser kursor, kadang-kadang layarnya kegeser sehingga mungkin tampilan yang sudah kita setting bagus di awal bisa berubah dia tidak sengaja. Tapi untuk saat-saat tertentu kita akan membuka kunci ini. Nah, sekarang sudah kita buka, maka langsung kita menyeting atau mengubah posisi rekam wajah ini. Kita klik satu kali. Oke, muncul di sini ada beberapa titik, titik pengaturan objek. Silakan mengecilkan sesuai selera. Klik tahan kemana sobat belajar suka. Nah, setelah dapat ukuran yang pas, kemudian selanjutnya adalah menggeser ke posisi mana video perekam ini akan kita tempatkan. Ini tinggal kita klik di tengah, tahan mouse-nya, kemudian geser kemana kita suka. Oke, ini akan menunjukkan posisi dari objek rekam wajah ini. Nah, saya akan membuat dia posisinya di sebelah kanan bawah, agar posisinya tidak mengganggu layar akan saya tampilkan ya. Kemudian ini masih kurang kecil, kita kecilin dulu, kemudian kita geser sini. Oke, nah ini dia sudah tampilan. Oke, ini dia tampilan posisi rekam wajah tadi. Nah, untuk layar ini, layar yang di belakang ini juga kita bisa hilangkan ini backgroundnya ya sobat belajar. Nanti ada pengaturnya di chroma. Oke, dengan demikian perhatikan tampilan layar yang akan kita rekam ini sudah kelihatan luas, dan tampilan si wajah perekam juga sudah siap. Nah, yang berikutnya sebelum memulai merekam, supaya tampilan rekamannya tidak tumpang tindih, untuk menghindari tumpang tindihnya nanti, maka sobat belajar silakan menonaktifkan dulu layar ini ya. Caranya tadi kita klik kanan saja di sini, kemudian pilih enable preview. Oke, ini dia. Tapi sebelum menonaktifkan atau mendisablekan layar preview yang tadi, pastikan bahwa settingan-settingannya ini sudah pas, sudah sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, next sobat belajar, masih ada satu yang ketinggalan tadi, bahwa ini kelihatan sih sederhana tapi penting banget ini, khususnya bagi sobat belajar yang beginner, pemula. Biasanya nih kalau sudah membuat sesuatu, menyimpannya itu salah satu produk yang sangat penting untuk diperhatikan. Kenapa? Karena banyak sekali pengguna atau sobat belajar itu menyimpan sesuatu file atau hasil rekaman itu bingung ketika sudah direkam atau ketika sudah disimpan, nyimpannya kemana ya?
Nah, ini yang sering kejadian. Sederhana tapi bisa mengakibatkan pusing karena hasil pekerjaan yang sudah kita buat panjang lebar ternyata tidak tahu disimpannya kemana. Yang lebih berat lagi, kita juga tidak tahu nama file yang kita simpan itu apa. Nah, supaya tidak terjadi hal seperti itu, maka pastikan di awal ya, sebelum memulai rekaman, kita ke layar kontrol ini, layar kontrol. Kemudian pilih menu setting. Ya, ini dia. Nah, ini dia untuk menyeting hasil outputnya akan disimpan kemana. Pilih menu output ini, klik di sini. Oke, next. Perhatikan di recording ini, recording patch-nya ini kita rubah. Kalau di defaultnya dia akan disimpan di user video. Di sini dia. Kalau sobat belajar mau merubahnya, tinggal ditambahin nanti di sini. Oke, kebetulan ini tidak bisa aktif karena posisi rekaman saya sedang aktif, sehingga ini tidak bisa diedit. Tetapi kalau posisi tadi tidak sedang merekam, ini bisa langsung dirubah. Ya, tinggal sobat belajar mengetikkan di sini atau menekan tombol browse ini. Kemudian sobat belajar arahkan kemana output atau hasil rekaman dari aplikasi ini akan disimpan. Oke. Begitu saja. Kita kembali ke laptop. Yup, sobat belajar, tadi ada satu jendela yang saya lupa untuk menjelaskannya. Ini yaitu jendela audio mixer. Audio mixer ini adalah settingan untuk audio rekaman kita. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan terlalu rinci ini. Ini nanti sobat belajar bisa coba-coba saja. Pengaruhnya dikecil dan dibesarkan pengaturan audio mixer ini. Oke, ini dalam next, ini dalam keadaan standar saja, sobat belajar. Saya tidak ada merubah apa-apa di sini. Oke, sobat belajar. Setelah kita melakukan proses setting dan sebagainya, maka sekarang kita sudah bisa langsung merekam. Sekarang kita sudah bisa langsung mulai rekamannya. Nah, untuk mulai rekaman itu kita bisa langsung ke kotak dialog kontrol ini. Oke, kotak kontrol ini. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama itu ada start streaming. Ini yang saya sebutkan di awal sobat belajar bahwa aplikasi ini bisa juga digunakan untuk live streaming di YouTube atau di aplikasi lain. Nah, kalau sobat belajar ingin live streaming, maka fitur ini yang sobat belajar aktifkan. Nah, kalau sobat belajar hanya ingin merekam layar saja, maka klik start recording. Oke, next. Nah, setelah kita selesai merekam, setelah rekamannya selesai, maka untuk mengakhiri rekam dan menyimpan hasil rekamannya ini, langsung saja klik tombol stop recording. Maka kalau kita menekan tombol ini, otomatis rekaman yang sedang kita laksanakan itu akan berakhir, sekaligus hasil rekamannya akan disimpan. Disimpan kemana? Disimpan ke folder atau drive yang sudah kita setting di awal di sini. Nah, untuk mengakhiri aplikasi ini, klik tombol exit. Oke, sobat belajar, demikian tutorial kita hari ini, yaitu tadi tentang materi bagaimana cara merekam layar PC atau laptop atau bahkan live streaming dengan menggunakan OBS Studio. Hey sobat belajar, sampai ketemu lagi di kesempatan atau di tutorial belajar berikutnya. Salam.